Iran di bawah Reza Pahlavi jadi sahabat Amerika Serikat. Mereka mengucurkan bantuan militer, ekonomi, dan intelijen secara besar-besaran ke Iran. Termasuk juga program nuklir. Gelombang unjuk rasa menentang Syah Reza terus berlanjut hingga puncaknya pada 8 September 1978. Pada 1 April 1979, Khomeini mendeklarasikan Iran sebagai Republik Islam. Sejak saat itu, masa-masa berteman mesra dengan Amerika habis sudah. Geopolitik kawasan Timur Tengah sedang panas-panasnya. Adu kuat antara Iran dan Israel diramaikan dengan rudal balistik yang berlangsung selama 12 hari. Konflik tahunan dua negara itu semakin bertambah ruwet saat Amerika turut campur. Meskipun pada akhirnya Iran dan Israel sepakat berdamai. Tapi anyway, kita kesampingkan dulu ketegangan di Timur Tengah ya. Saya mau bahas perjalanan Iran dari berakhirnya kekaisaran Persia, lalu saat Iran dan Amerika Serikat bersahabat, kemudian malah berubah jadi musuh bebuyutan. Yuk, kita flashback. Iran adalah penerus kekaisaran Persia. Sejarah Iran dipenuhi dengan darah dan air mata, invasi, peperangan, hingga revolusi. Negara ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Jika direntangkan barangkali mungkin mencapai ribuan tahun ya. Ini sejak zaman berdirinya kekaisaran Persia, yaitu sekitar 550 tahun sebelum Masehi. Nah, agar tidak kepanjangan di flashback kali ini, aku mulai dari masa peralihan Persia ke Iran. Abad ke-18, saat kekaisaran Persia di bawah pemerintahan dinasti Qajar waktu itu, wilayah kekuasaan Persia jadi sasaran invasi sejumlah negara di Eropa, terutama Rusia dan Inggris. Di bawah kepemimpinan Fath Ali Shah dan Muhammad Shah, Persia kalah perang melawan Rusia, hingga membuat Persia kehilangan sebagian wilayahnya mulai dari Georgia, Dagestan, dan juga Armenia. Nah, jatuhnya wilayah kekaisaran Persia ke Rusia ini tertulis dalam perjanjian Gulistan pada tahun 1813 dan perjanjian Turkmenchay tahun 1828. Tujuan utama Rusia menguasai Persia yaitu untuk mendapatkan akses jalan menuju Teluk Persia dan juga India. Tapi Inggris yang menguasai India saat itu tentu aja nggak rela memperluas, artinya membiarkan Rusia memperluas kekuasaan mengarah ke Asia Tengah dan juga ke wilayah selatan. Dan saat itu Inggris telah bercokol di India. Membentengi invasi Rusia agar tidak meluas ke wilayahnya ke arah India pada tahun 1856, Inggris mencaplok wilayah Herat, Persia bagian selatan. Nah, mulai dari saat itu Persia jadi rebutan dua negara raksasa sekaligus. Supaya tidak saling menginvasi, Rusia dan Inggris sepakat membuat perjanjian, yaitu Anglo-Rusia pada tahun 1907. Kemunduran dinasti Qajar mulai terasa akibat gejolak perlawanan dari dalam negeri tahun 1905 hingga 1911. Waktu itu rakyat Persia menuntut revolusi konstitusi, pembatasan kekuasaan raja, dan juga pembentukan parlemen. Nah, inilah yang menjadi titik awal lahirnya nasionalisme modern di Iran. Guncangan di dalam negeri membuat keadaan Persia semakin terpuruk. Mulai tahun 1920, Persia bahkan terpecah belah dan juga dikuasai oleh pemimpin-pemimpin lokal pada saat itu. Pecahnya Perang Dunia Pertama membuat kondisi Persia semakin sulit. Perekonomiannya hancur, dinasti Qajar semakin tidak dihormati. Pada tahun 1921, Reza Khan, seorang perwira militer di Brigade Cossack Persia, memimpin sekelompok tentara ke Teheran. Ia menuntut agar kabinet dibubarkan dan mengangkat dirinya sebagai panglima militer. Keinginan Reza Khan terkabul. Setelah diangkat jadi panglima militer, Reza Khan berusaha memulihkan rasa persatuan nasional di Persia. Caranya dengan menggunakan kekuatan tentara. Reza Khan rupanya meniru apa yang dilakukan oleh Gazi Mustafa Kemal Pasha atau yang dikenal dengan Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki. Yakni membangun kekuatan setelah Kesultanan Utsmaniyah kalah di tangan tentara sekutu sekitar tahun 1921. Pada tahun 1923, karir Reza Khan semakin moncer. Shah Qajar terakhir, Ahmad Shah Qajar, mengangkat Reza Khan sebagai Perdana Menteri.
Ahmad Shah Qajar kemudian pergi ke Eropa untuk perawatan medis, namun tidak pernah kembali. Dengan dukungan Majelis Nasional Iran, Reza Khan mengakhiri dinasti Qajar dan mendeklarasikan dirinya sebagai Syah Iran atau pemimpin tertinggi Iran dan memulai dinasti Pahlavi. Ia pun menjuluki dirinya dengan nama Reza Shah Pahlavi. Dinasti Qajar yang telah memerintah Iran sejak 1785 akhirnya digulingkan pada tahun 1925. Saat memimpin Iran, Reza Shah meluncurkan program reformasi ambisius untuk memodernisasi Iran. Di antaranya membangun jalur kereta api Trans-Iran yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Kaspia. Memprakarsai reformasi bidang pendidikan dan juga hukum yang secara historis merupakan domain dari para ulama saat itu. Wajib belajar bagi seluruh warga Iran juga diberlakukan. Kemudian membangun ratusan sekolah serta mendirikan Universitas Teheran tahun 1934. Ia juga mengubah nama Persia menjadi Iran pada 21 Maret 1935. Menurutnya karena nama Persia terlalu oldies lah, old school gitu ya, dan dianggap sebagai negara yang lemah dan juga kuno. Nah, sumber minyak bumi yang melimpah di Iran pada saat Perang Dunia Kedua membuat Iran menjadi penting bagi Angkatan Laut Inggris. Tetapi belakangan Reza Shah Pahlavi dianggap bermasalah oleh sekutu. Penyebabnya karena Reza Shah menjalin hubungan budaya dan teknologi dengan Jerman. Ia pun digulingkan dari kekuasaannya pada 16 September 1941. Reza Shah Pahlavi kemudian diasingkan ke Afrika. Kekuasaan Iran kemudian diserahkan pada putranya Muhammad Reza Pahlavi. Ya, berbeda dengan ayahnya, Muhammad Reza Pahlavi ternyata lebih gampang dijadikan boneka oleh Inggris, Uni Soviet, serta Amerika Serikat. Terutama soal pengelolaan ladang minyak. Sejak awal abad ke-20, cadangan minyak Iran dikendalikan oleh perusahaan Inggris Anglo-Iranian Oil Company atau yang sekarang kita kenal British Petroleum atau BP. Nah, keuntungan hasil minyak dibawa ke Inggris, sementara rakyat Iran hidup dalam kemiskinan. Hal inilah yang menimbulkan kemarahan di kalangan nasionalis Iran, termasuk Mohammad Mossadegh. Sewaktu Mossadegh menjadi Perdana Menteri Iran tahun 1951, ia membuat langkah yang berani menasionalisasi industri minyak Iran dan tindakan ini disambut dengan gegap gempita oleh rakyat Iran. Tapi langkah ini justru jadi pukulan besar bagi kepentingan Inggris. Inggris kemudian meminta bantuan Amerika Serikat yang pada masa itu sangat khawatir terhadap penyebaran komunisme pasca Perang Dunia Kedua. Mossadegh dituding terafiliasi dengan komunis dan wajib disingkirkan. Tahun 1953, Amerika dan Inggris kemudian melancarkan operasi rahasia Operation Ajax untuk menggulingkan Mossadegh dan mengembalikan Muhammad Reza Pahlavi ke tampuk kekuasaan. Kudeta berkedok operasi rahasia ini diikuti dengan gelombang unjuk rasa dan kekerasan di dalam negeri. Saat kudeta berlangsung, Muhammad Reza Pahlavi dan keluarganya meninggalkan Iran untuk sementara waktu. Ia baru kembali setelah Mossadegh berhasil digulingkan. Beberapa tahun pasca penggulingan Mossadegh, Reza Pahlavi kemudian menggulirkan Revolusi Putih, program modernisasi yang agresif. Namun karena terlalu banyak mengadopsi sistem barat, kebijakan ini mengganggu kepentingan kalangan tertentu, seperti pemilik tanah dan juga para ulama. Apalagi Revolusi Putih tidak terdistribusi secara merata. Waktu itu Iran di bawah Reza Pahlavi jadi sahabat Amerika Serikat, terutama untuk menangkal pengaruh Soviet. Mereka mengucurkan bantuan militer, ekonomi, dan intelijen secara besar-besaran ke Iran, termasuk juga program nuklir. Nah, disinilah jawabannya kenapa di kemudian hari Iran bisa memiliki teknologi nuklir, ya yang bawa Amerika juga. Sejatinya Syah Reza Pahlavi yang pro barat ini tidak begitu populer sebenarnya di dalam negeri. Apalagi selama ia memimpin Iran, banyak tokoh baik yang beraliran kiri maupun kanan dijebloskan ke dalam penjara. Salah satunya tokoh dari kalangan mullah atau ulama karismatik, Ayatollah Khomeini. Nah, Khomeini ditangkap di kota Qum setelah berpidato mengecam Syah Reza Pahlavi pada tahun 1963. Penangkapan ulama ini memunculkan gelombang protes luar biasa.
Tidak hanya di kota Qum, tapi juga di Teheran, ibu kota Iran. Berkat dukungan massa dan juga pertolongan dari ulama senior Iran, Syariat Madari akhirnya membuat Khomeini bebas. Setelah bebas tahun 1964, Khomeini mengasingkan diri ke Najaf, Irak. Namun ia masih memantau gerakan massa di Iran dari jarak jauh. Pidato dan tulisannya yang berisi kritik dan perlawanan terhadap Shah Reza menyebar di kalangan aktivis Iran. 12 Oktober 1971, Shah Reza mengadakan peringatan 2500 berdirinya Imperium Persia dengan pesta besar-besaran digelar di bekas reruntuhan kota Persepolis. Pesta dengan budget 200 juta dolar waktu itu memicu kemarahan rakyat Iran. Apalagi di saat yang sama sedang terjadi kekeringan di daerah Baluchistan dan juga Fars, lokasi pesta peringatan ulang tahun Persia pada saat itu. Kondisi ini diperparah dengan inflasi tinggi yang mengakibatkan banyak pengangguran di Iran. Di waktu yang sama sedikit demi sedikit gerakan massa memprotes Shah Reza berhasil disatukan oleh tokoh sentral Ali Shariati dan Khomeini. Mulai November tahun 1977, ribuan massa yang didominasi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum mulai turun ke jalan-jalan menentang Shah Pahlavi. Gelombang unjuk rasa menentang Shah Reza terus berlanjut hingga puncaknya pada 8 September 1978. Iran memberlakukan darurat militer di tengah ramai-ramainya gelombang unjuk rasa. Militer kemudian menembaki para pengunjuk rasa dan diperkirakan 4.000 orang tewas dalam insiden tersebut. Penembakan ini memicu mogok massal di seluruh Iran, dimulai dari para pekerja pemerintah, kemudian disusul dengan mogoknya para pekerja perusahaan minyak. Di saat yang bersamaan unjuk rasa juga terus membesar di seluruh Iran. Pada 10 Desember ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di Teheran. Di lain sisi, Khomeini terus menjalin hubungan dengan para aktivis. Namun ia harus berpindah-pindah lokasi persembunyian dari Najaf di Irak kemudian ke sebuah kota kecil di Perancis untuk menghindari penangkapan. Pada penghujung tahun 1978, tokoh oposisi Shapur Bakhtiar diangkat sebagai Perdana Menteri. Ia mengumumkan pembubaran Safak atau polisi intelijen Iran, pembebasan tahanan politik, dan juga penghapusan sensor media. Di tengah situasi genting, 6 Januari 1979, Shah beserta keluarga meninggalkan Iran. Mereka pergi ke Mesir tanpa pernah kembali. Awal Februari 1979, jutaan orang menyambut kembalinya Ayatullah Khomeini ke Iran. Melihat dukungan yang luar biasa kepada Khomeini, Angkatan Bersenjata Iran menyatakan netralitas mereka. Sementara Perdana Menteri Bakhtiar memilih bersembunyi dan akhirnya mencari suaka di Perancis. Well, singkat cerita, pada 1 April 1979, setelah mendapat dukungan luar biasa dalam referendum nasional, Khomeini mendeklarasikan Iran sebagai Republik Islam. Sejak saat itu, masa-masa berteman mesra dengan Amerika habis sudah. Ketegangan awal terjadi saat krisis penyandaraan 52 orang diplomat di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran selama 444 hari atau sekitar 14 bulan. Mulai 4 November 1979 hingga 20 Januari 1981. Peristiwa ini yang mendorong Amerika untuk memutus hubungan diplomatik dan memberlakukan sanksi ekonomi pada sektor minyak, juga perbankan hingga industri militer Iran. Revolusi Iran ternyata juga menciptakan ketegangan bahkan peperangan di kawasan Timur Tengah. Irak di bawah Saddam Hussein merasa khawatir revolusi Iran akan menyebar ke dalam negeri Irak dan memilih menginvasi Iran. Di belakang Irak tentunya ada Amerika Serikat yang memberikan dukungan intelijen, senjata, dan logistik kepada Irak tanpa ikut langsung dalam peperangan. Serangan Amerika ke Iran secara langsung terjadi pada 1988 setelah kapal fregat Amerika terkena ranjau Iran. Angkatan Laut Amerika kemudian meluncurkan serangan besar-besaran terhadap kapal perang dan pengeboran minyak Iran. Hingga hari ini, Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya seringkali terlibat dalam perang secara tidak langsung atau perang proksi. Misalnya di Lebanon, Iran mendukung kelompok Hizbullah yang kerap melancarkan serangan terhadap Israel dan pasukan Barat.
Sementara di Irak, Iran memperkuat milisi Syiah yang selama bertahun-tahun menjadi musuh pasukan Amerika pasca invasi tahun 2003. Sementara di Suriah, Iran berada di kubu pendukung rezim Bashar al-Assad yang berseberangan dengan kelompok oposisi pro-barat. Ada lagi di Yaman, Iran memberi dukungan kepada kelompok Houthi yang tengah berkonflik dengan koalisi pimpinan Arab Saudi dan sekutu utama Amerika Serikat. Dan belakangan, kedua belah pihak juga terlibat adu senjata secara terbuka. Seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Iran mengirimkan ratusan rudal ke Israel, disusul dengan Amerika yang menembakkan rudal ke 3 pusat pengembangan nuklir Iran, lalu dibalas dengan rudal Iran yang menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Pola dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok ini mencerminkan strategi geopolitik Iran untuk melawan pengaruh Amerika dan sekutunya secara tidak langsung. Tentu sambil memperluas pengaruhnya di kawasan melalui aliansi ideologis dan juga militer. Ya, lalu Indonesia bagaimana? Ya, Indonesia mungkin aman karena berada di lokasi yang jauh dari konflik kawasan Timur Tengah. Namun jika guncangan perang Timur Tengah meluas dan tidak bisa dibendung, pertanyaannya apakah Indonesia sudah siap dengan pertahanan dan juga ekonominya? Sepertinya pemerintah harus mulai berkaca terhadap kemampuan alutsista kita. Apalagi anggaran militer tidak terdampak efisiensi pada tahun ini. Artinya dengan dana yang tidak dipangkas, seharusnya bisa dibelanjakan dengan tepat untuk meningkatkan kemampuan alutsista negara kita. Demikian flashback kali ini, saya David Silahoy. Sampai jumpa.